Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya berupa kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pengajian yang dalam hal ini atau kali ini kita akan melanjutkan pengajian hadis yang tertuang dalam kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawi. Salam dan salawat mari senantiasa kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membaca hadis yang ke 879, yang ke 878 ya. Halaman 129. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dzambin asallahu ayyaghfirahullah illa man mata musyrikan aw qatala mu'minan muta'ammidan. Rawahu al-Hakim an Muawiyah. Rasulullah SAW bersabda, kullu dzambin, setiap dosa, asallahu ayyaghfirahullah, diharapkan semoga Allah Subhanahu wa taala masih mengampuninya, illa mamata musyrikan, kecuali orang yang mati dalam keadaan musyrik, au qatala mu'minan muta'ammidan, atau orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja. Pemirsa yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa setiap dosa atau semua dosa yang dilakukan manusia masih ada harapan untuk mendapat ampunan Allah. Ya, jadi di sini hanya dua dosa yang dikecualikan. Pertama dosa musyrik, yang kedua dosa pembunuhan secara sengaja. Memang sungguh besar dosa dari orang yang musyrik. Ya, saya kira pemirsa sudah memahami semua apa yang dimaksud dengan dosa musyrik. Jadi musyrik itu pada intinya adalah tidak mengesahkan Allah atau menduakan Allah dalam masalah ibadah, penyembahan kepadanya. Itu dosa musyrik. Nah, namun di sini dikatakan illa mamata musyrikan, kecuali orang yang mati dalam keadaan musyrik. Ya, artinya begini, orang yang musyrik itu banyak sekali. Banyak sekali orang yang musyrik. Bagaimana dengan orang musyrik lalu dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dosanya masih diampuni?
Jawabannya iya. Jadi kecuali orang yang berbuat musyrik sampai mati tidak mau tobat, mati dalam kemusyrikan, ini yang dimaksud. Dosanya tidak diampuni oleh Allah dan kekal di dalam neraka. Naudzubillah. Olehnya itu, pemirsa yang saya muliakan, mari kita kembali memperbaiki tauhid akidah kita. Jangan sampai dicampur adukan dengan persoalan atau dengan keyakinan musyrik. Masih banyak partai-partai musyrik di tengah-tengah masyarakat. Masih banyak sekali. Jadi musyrik itu bukan hanya menyembah berhala, bukan hanya meminta-minta di kuburan, tetapi masih banyak jenis-jenis yang lain yang tergolong pada etikat kemusyrikan. Ya. Misalnya percaya kepada dukun. Ketika misalnya kita kehilangan barang, lalu ada yang mengajak kita untuk pergi ke dukun bertanya. Biasa kan penaniat tapelatan niat lanya ribalatan niat buat tumpangarui kia lamri konjo surut cini ya nuntu macca ngira mama ki anu. Ini bahaya. Ya. Ada hadis Nabi mengatakan man ata'arrafan, barang siapa yang mendatangi tukang tenung, ya arrafan ya. Istilah kita di sini patapu-tapu. Fasa'alahu, lalu dia tanya kepadanya atau dia mengadukan masalahnya, ya, kehilangannya. Wasaddaqahu, lalu dia membenarkannya. Ya, artinya dia percaya. Dia percaya apa yang disampaikan, yang dikatakan oleh dukun itu. Maka Nabi katakan lam yaqballahu salatan arba'ina yauman. Maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari lamanya. Naudzubillah min zalik. Jadi kita salat siang malam, tetapi Allah ternyata tidak terima. Kenapa? Karena ada perbuatan kita, ada akidah kita yang percaya kepada tukang ramal. Makanya hati-hati. Hati-hati. Lalu bagaimana solusinya ketika kita misalnya kehilangan? Ya, saya kira tidak ada jalan lain kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, sekiranya barang itu masih berguna bagiku, masih bermanfaat bagi kehidupanku, keluargaku, dunia akhiratku, kumohon kepadamu ya Allah kembalikan, kumohon kepadamu ya Allah selamatkan dan kembalikan barang itu. Namun sekiranya barang itu sudah tidak berguna lagi bagiku, bagi keluargaku, bagi kehidupan agamaku, dunia akhirat, maka kumohon kepadamu ya Allah jauhkanlah barang itu dariku. Jadi selamanya kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktikan apa yang selalu dibaca dalam Al-Qur'an. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hati-hati ki dalam persoalan musyrik. Kadang juga masih terjadi di masyarakat. Ketika ada acara, apakah ia sunatan, pernikahan, atau acara akikah misalnya, biasa terjadi. Masyarakat itu bikin rangkaian-rangkaian yang terbuat dari pelepah pisang, dibentuk seperti rumah-rumah, kemudian diisi makanan-makanan. Situ ada ayamnya, ada ininya dan sebagainya. Baru dibawa ke sungai untuk dihanyutkan. Ini saya yakin ada keyakinan lain di situ. Ada akidah yang salah di situ dan termasuk musyrik. Makanya hati-hati ki. Jangan mengatakan itu karena tradisi orang tua kami dahulu. Begitulah rata-rata jawabannya orang-orang musyrik ketika diingatkan, selalu beralasan bahwa itu saya lakukan karena kebiasaan nenek moyangku dahulu. Ini kan tidak
tidak berbeda dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan kepadamu, petunjuk Al-Qur'an itu, mereka bahkan mengatakan, kami hanya mengikuti kebiasaan nenek moyang kami dahulu. Nah, inilah namanya kemusyrikan. Jadi bagi siapapun di antara kita yang sering melakukan hal-hal yang seperti itu, saya harap melalui kesempatan ini mari kita segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan semua yang berbau musyrik. Insyaallah Allah ampuni dosa kita. Karena kapan tidak sampai kita bawa mati, naudzubillah. Dalam hadis ini dikatakan illa mamata musyrikan, kecuali dosa musyrik yang dilakukan sampai mati. Naudzubillah min zalik. Jadi sebelum ajal menjemput masih ada kesempatan untuk tobat kepada Allah. Kemudian au qatala mu'minan muta'ammidan, atau membunuh orang mukmin dengan sengaja. Ya, ini juga dosa besar, termasuk dosa besar. Membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Artinya bukan tugas kita menghakimi orang. Jadi ketika misalnya ada yang salah sama kita, ya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membunuh secara sengaja orang mukmin itu termasuk salah satu dari dosa besar. Hadis ini diriwayatkan Al-Hakim dari Muawiyah. Kemudian kita melangkah pada hadis berikutnya. Hadis ke-879. Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu mengandung sedekah. Waddalu 'alal khairi kafa'ilihi. Menunjukkan orang pada kebaikan, kafa'ilihi sama dengan mendapatkan pahala sama dengan orang yang melakukannya. Wallahu yuhibbu ighathatal lahfan, dan Allah mencintai orang yang menolong saudaranya yang sangat membutuhkan. Kita memiliki makanan, lebih beri dia. Ya. Ada orang membutuhkan pakaian, kita memiliki pakaian yang lebih, tolong dia, sedekahi dia. Inilah yang terjadi baru-baru di daerah kita di Bantaeng ini, waktu kejadian di bagian tertentu Kabupaten Bantaeng kena banjir, ya banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan makanan, bantuan pakaian dan lain sebagainya. Pada saat itu ketika kita bersedekah, ya apa yang berupa pakaian, makanan dan sebagainya, maka pahalanya sungguh luar biasa. Dan Allah sangat cinta kepada hambanya yang menolong orang lain yang dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi sangat membutuhkan. Hadis ini diriwayatkan Al-Baihaqi an Ibni Abbas. Kemudian pada hadis ketiga, Rasulullah bersabda, kullu ibni adama, setiap anak cucu Adam, ya'kuluhu turabu. Ya, setiap anak cucu Adam ketika meninggal, ketika sudah mati, ya'kuluhu turabu, termakan oleh tanah. Ya. Illa ajbal zambi, kecuali tulang pangkal, tulang punggung pangkal. Ya. Minhu khuliqah, daripadanya diciptakan, wa minhu yurakkabu, dan daripadanya disusun kembali. Jadi ada namanya tulang punggung belakang, tulang punggung pangkal ya. Biasa orang tua kita mengatakan tulang sulbi, tulang sulbiah. Dari situ katanya, dari situ diciptakan, dari situ berawal diciptakan manusia. Orang Bugis mengatakan mula jaji, ya. Dari situ mula jajinya, mula jadinya manusia. Jadi Nabi katakan semua anak cucu Adam ketika meninggal dunia termakan oleh tanah. Habis daging-daging kita termakan oleh tanah, tulang belulang kita hancur,
Pokoknya semua akan hancur. Illa kecuali ajibal zambi, ajibal zanabi, ya, yaitu tulang punggung pangkal yang di sini. Tulang punggung pangkal manusia itu yang tidak termakan oleh tanah. Nah, jadi ibarat bibit, ya, ibarat bibit, ya, apa namanya itu? Cikal bakalnya di situ. Kalau dia jagung, bibit jagung itu, bilang orang dadi, nah itu yang akan tumbuh kembali. Cikal bakal manusia akan hidup kembali dari situ sebenarnya. Dari situ, dari tulang punggung pangkal. Hanya itu yang tidak termakan oleh tanah menurut hadis ini. Ya. Minhu khuliqa, dari situ diciptakan awal mulanya, wa minhu yurakkabu, dan dari situ juga akan akan dibangkitkan kembali, disusun kembali, ya. Jadi dari sini kita juga memahami dan meyakini bahwa ada kehidupan setelah manusia mati, ada kebangkitan. Ya, ini hadis yang menjelaskan bahwa ada satu tulang dari bagian tubuh manusia itu yang tidak hancur oleh tanah, karena dari situ akan disusun kembali. Jadi ibarat tumbuhan. Siapa yang percaya ketika musim kemarau panjang semua kering, ternyata tiba-tiba turun hujan, lalu ternyata tumbuh rumput, tumbuh apa semua, tumbuh. Ternyata di situ ada cikal bakal, ada bibit, ya. Ya, sekalipun dikatakan semua sudah kering, tetapi ternyata ada yang tidak kering. Itulah cikal bakal yang tumbuhnya kembali. Sama juga dengan manusia. Bahwa setelah hancur semuanya, ternyata ada yang tidak hancur. Itulah tulang punggung pangkal manusia yang akan dari situ disusun kembali, dihidupkan kembali manusia. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah. Kemudian selanjutnya kita melangkah satu hadis lagi, hadis ke-881. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani adama, setiap anak Adam, yamassuhu syaitanu yauma waladathu ummuhu, disentuh oleh syaitan pada hari dilahirkannya oleh ibunya. Illa Maryam wa benaha, kecuali Maryam dan anaknya. Jadi Nabi SAW menyatakan bahwa ternyata semua manusia, ya, kita semua disentuh oleh syaitan pada saat lahir. Ya, disentuh oleh syaitan pada saat lahir. Makanya, jadi kalau begitu termasuk Nabi Muhammad, termasuk semuanya. Karena Nabi katakan illa Maryam wa benaha, kecuali Maryam dan anaknya. Siapa anaknya Maryam? Itu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Ya, itu sebabnya bagi kita umat Islam diajarkan bahwa ketika anak bayi baru lahir keluar dari perut ibunya, langsung diperdengarkan dengan kalimat Allah, kalimat tauhid, ya. Yaitu diperintahkan, disunahkan untuk diazankan dan diiqamah, ya. Diazankan. Supaya apa? Supaya kalimat yang pertama-tama didengar oleh bayi yang baru lahir adalah namanya Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diharapkan. Sehingga dalam kehidupannya nanti, dalam perjalanan kehidupannya, diharapkan jauh dari godaan-godaan syaitan. Karena Nabi sudah menyatakan bahwa semua manusia yang lahir itu disentuh oleh syaitan. Jadi kapan tidak dibina baik-baik, maka boleh jadi ada manusia dikuasai oleh syaitan dalam perjalanan hidupnya. Naudzubillahi min zalik. Jadi illa Maryam wa benaha, kecuali Maryam dan anaknya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah. Segera inilah 3 hadis, 4 buah hadis yang kita baca pada kesempatan kali ini. Semoga ada berkahnya. Jadi kesimpulannya adalah
pada hadis pertama Rasulullah menjelaskan bahwa setiap dosa yang dilakukan manusia masih diharapkan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa musyrik dan membunuh sesama orang beriman. Makanya sebelum tiba ajal kita, ketika kita merasa pernah berbuat musyrik, maka segeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, jangan kita pandang enteng yang namanya kebaikan. Ya, berilah manfaat, berilah kebaikan kepada orang lain, karena yang namanya kebaikan itu mengandung nilai sedekah. Sampai mengarahkan saja, menunjukkan saja orang berbuat baik itu adalah sedekah, lalu pahalanya sama dengan pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Hadis ketiga yang kita baca adalah bahwa setiap bahagian-bahagian tubuh manusia ketika sudah mati akan termakan oleh tanah, hancur, kecuali ada tulang punggung pangkal. Itu tidak hancur karena dari situ diciptakan dan dari situ akan disusun kembali setelah dibangkitkan pada yaumul ba'ats. Dan yang keempat, bahwa setiap anak manusia yang lahir itu disentuh oleh setan. Olehnya itu dalam kehidupan ini, ya, kepada para orang tua yang masih melahirkan anak, berupayalah untuk menjauhkan anak kita dari sentuhan-sentuhan setan, apalagi dari godaan-godaan setan. Ya, tentunya dengan cara mendekatkan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan pelajaran-pelajaran agama sehingga semakin dekat kepada Allah dan jauh dari setan. Semoga apa yang saya sampaikan lewat pengajian singkat ini ada hikmahnya bagi kita semua, terutama bagi pribadi saya. Semoga ini menjadi asbab kita semua dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua selamat dunia dan akhirat insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.